يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خير بريته وعلى آله وأصحابه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kebaikan, yang memberikan kepada kenikmatan, dan hari ini adalah hari Allah Subhanahu wa taala berikan kembali kepada kita nikmat untuk lebih kenal kepada tafsiran ayat-ayatnya dan syarah dari hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan lanjutkan bacakan di poin terakhir di halaman 99. Nah, kita telah panjang lebar membahas tentang buruknya dampak lisan. Begitu banyak penulis memberikan contoh hal-hal yang buruk yang diucapkan oleh lisan. Dan begitu banyak beliau menyebutkan dalil-dalil baik dari ayat baik dari ayat maupun hadis-hadis Nabi SAW, dan juga beliau bawakan syair-syair para ulama untuk menjelaskan betapa buruknya dampak lisan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menyimpulkan dengan sebuah closing, dan insyaallah kita tidak akan berlama-lama di closing ini, yaitu beliau telah sebutkan begitu banyak kemarin kesalahan lisan. Lantas pertanyaan, apa sebab dari kesalahan lisan itu? Makanya beliau sebutkan semua bahaya lisan yang telah saya sebutkan maupun yang tidak disebutkan karena saking banyaknya, semuanya diakibatkan dari salah satu dari dua sebab ini. Bahkan terkadang dua hal ini berkumpul pada hati seorang yang susah menjaga lisan, atau minimal salah satunya ada. Sebab pertama, kenapa seorang tersebut jatuh di dalam kesalahan lisan, sebab pertamanya adalah karena faktor kejahilan. Karena kejahilan ini, ma'asyarul ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebab hal yang sangat buruk dalam kehidupan seorang hamba. Makanya Al-Imam Abu Ishaq Al-Irbiri menyebutkan dalam bait Mansumah, beliau mengatakan, la tadhak ma'as sufaha'i lahwan fa innaka sawfa tabki in dhahikta. Pegang ucapan ini. Kata beliau, la tadhak ma'as sufaha'i lahwan fa innaka sawfa tabki in dhahikta. Janganlah engkau berteman dengan orang-orang yang bodoh, yang mana kebodohan tersebut membawa dia kepada kelalaian. Karena kalau kau berteman dengan dia, tertawa bersama dia, maka ingatlah suatu hari kalau engkau suka tertawa dengan dia yang bodoh itu, suatu hari kau akan menangis dengan tangisan penyesalan dan tangisan kehinaan. Karena itu kejahilan ini jemaah diperangi oleh Islam. Wahyu yang diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat tentang ilmu. Ketika Allah berfirman di wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menunjukkan kepada seorang hamba ketika perintah membaca, maksudnya adalah angkat kejahilan dari dirinya. Seorang hamba, kalau seorang hamba itu sukses dengan kejahilan, kalau seorang hamba itu kaya dengan kejahilan, kalau seorang hamba itu dipuji dengan kejahilan, jangan sampai kita ingin menjadi orang yang jahil. Walaupun ternyata di lapangan banyak orang jahil yang dipuji, jangan karena pujian itu kita ingin menjadi orang yang jahil.
Walaupun di sana ada orang-orang yang jahil dengan ilmu agama, tapi mereka diangkat jabatannya oleh orang-orang ada di dunia, jangan kita memilih jadi orang yang jahil. Walaupun di sana ada orang jahil yang kaya raya, tapi jangan sampai kita memilih menjadi orang yang jahil. Ini salah satu sebab yang kuat untuk menjadikan seorang hamba jatuh di dalam kesalahan. Di antaranya kesalahan lisan itu disebabkan karena faktor kejahilan. Faktor kejahilan. Sebab yang kedua adalah karena rusaknya hati. Karena rusaknya hati, dan sejatinya juga rusaknya hati ini karena kejahilan yang ada pada diri seorang itu. Rusaknya hati. Ya, rusaknya hati ini ma'asyiral ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala lebih parah daripada rusaknya rumah, lebih parah daripada rusaknya kendaraan, lebih parah daripada rusaknya barang-barang yang digunakan oleh seorang hamba itu sehari-hari. Rumah kalau rusak, dia mungkin rumahnya bocor, mungkin rumahnya retak, mungkin rumahnya terkena dampak ini dan dampak itu. Kalau rumahnya rusak, mungkin dia bisa ngontrak ke rumah yang lain, mungkin dia bisa cari penginapan. Tapi kalau hatinya rusak, kemana dia cari ketenangan? Rumahnya rusak, jemaah, dia bisa cari penginapan yang lebih nyaman daripada rumah yang rusak itu. Dia bisa numpang ke rumah saudaranya, rumah keluarganya. Tapi kalau hatinya rusak, hati siapa yang bisa dia tumpangi? Kalbu siapa yang bisa dia menginap di situ? Betapa banyak orang yang hidup dengan kemewahan, perabot yang ada, aset yang dia punya, segala sesuatu dari keadaan dunia dia memilikinya. Tetapi karena hatinya rusak, semuanya menjadi berantakan. Karena hati dia bawa kemana-mana. Rumah dia tinggalkan ketika dia keluar, kendaraan dia parkirkan ketika dia turun. Tapi hati kemanapun dia ada, saat dia berbaring, saat dia duduk, saat dia berdiri, ada bersama dirinya. Kalau hatinya rusak, penyakit begitu banyak menggerogoti. Salah satunya adalah penyakit hati yang muncul dari rusaknya hati adalah, atau penyakit yang muncul dari rusaknya hati adalah lisan yang berkeliaran tanpa aturan dan tanpa batasan. Di antara manusia ada yang ingin disegani di tengah masyarakat, lalu dia memukul, mencela dan melaknat seorang dan seterusnya. Dia menyangka dengan dia melakukan itu, dia akan ditakuti oleh manusia, padahal dia tidak menyadari bahwa perbuatannya itu justru membuatnya semakin dibenci oleh manusia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang seorang itu ingin dilihat dengan pandainya dia membalas kata. Maka seperti saya katakan di majelis yang lain, kalau ternyata ada orang yang mahir dalam mencaci, jangan kau katakan Anda judes, saya lebih judes. Tidak boleh seperti itu. Oh, Anda nggak tahu ya, saya ini terkenal dulu dalam mengarang cerita saya yang paling pandai. Bukan seperti itu hidup kita, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya juga kehidupan kita di dunia ini bukan untuk membela diri. Kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dituduh dengan tuduhan berzina dengan sahabat Safwan radhiyallahu taala anhuma. Aisyah cukup mengatakan, aku tidak melakukan apapun. Terserah walaupun sepenjuru Madinah orang menuduh, beliau hanya mengatakan, aku tidak melakukan ini, dan tanpa usaha yang begitu keras. Karena sejatinya seorang dia cukup membela kebenaran, bukan untuk membela dirinya. Nah, terkadang tapi karena ada tujuan yang rusak, karena hati yang rusak tadi, tujuannya salah karena hati yang rusak, terkadang dia ingin menampakkan jati dirinya dengan kata-kata. Padahal seorang itu tidak pernah mulia dengan kata-kata, tapi seorang itu mulia adalah dengan pengorbanan dan usaha. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan seorang hamba dan merendahkan seorang hamba, meninggikan derajatnya, merendahkan derajat seorang hamba, serta memuliakan dan menghinakan itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Bukan di tangan manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 22, surah Al-Hajj ayat 18, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Dan siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin ucapkan sebuah syair. Nanti yang merekam video ini tolong dibuat cuplikan singkat di bagian ini. Dari saya bacakan ayat tadi sampai pembahasan saya membacakan syair ini. Dalam ayat ini,
Surah Al-Hajj ayat 18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mengangkat derajatnya. Kita itu jemaah ingat, kalau kita sudah tahu kemuliaan itu di tangan Allah, kalau kita sudah tahu kehinaan itu Allah yang menghinakan, maka kita tidak akan menghabiskan akal kita, menguras waktu kita, memberatkan beban kita untuk mencari ucapan-ucapan manusia yang mengangkat derajat kita. Alangkah indah yang diucapkan oleh seorang penyair, "Falaitaka tahlu wal hayatu mariratun, walaitaka tarda wal anamu ghidaru, walaita baini wa bainaka 'amirun wa baini wa bainal 'alamin kharabu. Idza sahha minka al-wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turabu." Andaikan engkau bersikap indah dan manis kepadaku ya Allah, sementara seluruh manusia sikapnya cuek dan pahit. Andaikan engkau ridho sedangkan seluruh makhlukmu membenci. Andaikan urusanku dengan urusanmu itu baik-baik saja ya Allah, sedangkan urusanku dengan urusan manusia itu hancur, maka selama cintamu yang kudapatkan ya Allah, maka semuanya terasa ringan. Karena tidaklah sesuatu yang ada di tanah ini kecuali akan kembali kepada tanah. Makanya disebutkan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini masukkan dalam video. Disebutkan ghayatun nas, ridon nasi ghayatun la tudrak, wa ridallahi ghayatun la tudrak. Ridhonya Allah adalah cita-cita yang tidak boleh kau abaikan. Jangan kau abaikan ridho Allah. Sementara ridho manusia adalah sesuatu yang tidak boleh engkau andaikan. Andai aku diridhoi oleh dia, andai dia peduli sama saya, andai dia sayang sama saya, andai dia perhatian sama saya. Ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia adalah sesuatu yang tidak bisa engkau sampaikan, engkau dapatkan. Jangan kau andai-andaikan ridho manusia. Wa ridallah ghayatun la tudrak. Sementara ridho Allah adalah sesuatu yang jangan kau abaikan. Maka kejarlah sesuatu, maka dapatlah sesuatu yang tidak boleh kau abaikan, dan tinggalkanlah sesuatu yang tidak boleh kau andai-andaikan. Ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka poin ini perhatikan. Kita hidup bukan untuk siapapun. Makanya Allah katakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan sesungguhnya salatku, sembelihanku atau ibadahku, hidupku dan matiku untuk siapa? Untuk Allah Rabb semesta alam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kehidupan ini kita harus berusaha untuk mengejar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa." Dan berbekallah kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan manusia mendahului kita, dia punya kendaraan yang lebih mewah, dia punya rumah yang lebih mewah, dia punya harta lebih banyak, dia bisa pergi kemanapun yang dia ingin dengan hartanya tersebut. Biarkan manusia mendahului kita dalam kehidupan dunia, tapi jangan mereka dahulukan kita dalam urusan takwa. Selama engkau menang dalam urusan takwa, di hadapan teman-temanmu engkau menang dalam urusan takwa, sesungguhnya kekayaan mereka, kemampuan mereka dalam urusan dunia tidak akan membahayakan dirimu. Tapi andaikan kau punya kehidupan yang rumah yang nyaman, kendaraan yang enak untuk dikendarai, kemudian mempunyai fasilitas dan perabot yang begitu memuaskan, selama engkau tidak bertakwa, maka semua terasa menjadi menyedihkan dan kau terasa tidak punya apa-apa. Keinginan, di sini beliau sebutkan di buku, keinginan di dalam diri yang menyelisih syariat hendaknya dibuang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun 'adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Maka datanglah sesudah mereka, yaitu kaum berikutnya, kaum pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu, maka kelak mereka akan menemui kesesatan dan mereka akan masuk neraka. Kecuali siapa? Illa man taba wa amana wa amila salihan
faulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna syai'a, kecuali orang yang bertaubat. Dan bukti taubat apa? Beramal saleh. Bukti taubat beramal saleh. Sama kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain, bukti maaf kita, bukti minta maaf kita perbaiki yang buruk yang sudah kita lakukan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kata Allah, illa man taba, kecuali yang bertaubat dan beramal saleh, mereka yang akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dizalimi dan tidak dirugikan sedikit pun. Al-Imam Bukhari meriwayatkan, Ismail telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Malik telah menceritakan kepadaku dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bis syahwat. Adapun dalam lafaz Muslim disebutkan hufatil jannatu bil makarih wa hufatin naru bis syahwat. Surga itu dikelilingi oleh yang dibenci oleh jiwa, sedangkan neraka itu dikelilingi oleh hal yang disukai oleh syahwat. Memang berat untuk tidak peduli dengan ucapan-ucapan lisan, dalam artian memang berat untuk mengontrol lisan, tetapi tujuan kita kan syurga. Jalan menuju kebahagiaan itu bukanlah jalan yang mudah, jemaah, bukan jalan yang mudah. Kalau jalan menuju surga itu jalan yang mudah, tak perlu Nabi SAW bertumpah darah, luka fisiknya menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi SAW rela mengayunkan pedang, rela ditebas, rela dipanah untuk menuju surga, apakah sulit bagi kita menjaga lisan untuk menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala? Surga dikelilingi oleh hal yang tidak dibenci oleh jiwa, memang. Tapi kan tujuan kita surga. Bukankah kalau ada sesuatu yang selama ini kita cari-cari di ujung sana, walaupun jalannya macet, kita rela untuk menunggu? Lantas kenapa ketika jalan menuju surga kita banyak alasan untuk berbelok arah, sementara neraka tersebut dikelilingi dengan syahwat? Hal ini harus diperhatikan. Makanya dalam hadis Tirmizi juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhar atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kita langsung yang di buku sesuai terjemah, ketika Allah menciptakan surga, Allah berfirman, Allah manggil Jibril dan Jibril berkata, Allah berkata kepada Jibril, pergilah wahai Jibril dan lihatlah surga itu. Maka Jibril pun pergi dan melihat surga. Kemudian dia kembali dan berkata, wahai Rabbku, wahai Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, tidaklah seorang pun mendengar tentang surga melainkan dia pasti akan ingin memasukinya. Allahu Akbar. Ketika diceritakan kepada kita nih, ada tempat liburan baru loh di Batam, tempatnya bagus, pemandangannya lepas, ada area bermain anak-anak, ada tempat kumpul, ada penasaran. Tidak ada seorang pun mendengar keindahan cerita itu kecuali dia ingin ke situ. Ini Jibril lihat langsung. Kalau tadi cuma cerita, ini Jibril lihat langsung. Kata Jibril, wahai Rasulullah, wahai Allah, tidak seorang pun yang mengetahui tentang surga ini kecuali dia pasti akan ingin memasukinya. Kemudian Allah mengelilingi surga tersebut dengan perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Kemudian Allah berfirman lagi kepada Jibril, wahai Jibril, kembali lagi ke surga, lihat lagi surga. Maka Jibril pun pergi melihat surga, dan kemudian dia kembali dan berkata, wahai Rabbku, demi kemuliaan-Mu, sesungguhnya aku khawatir tidak akan ada seorang pun yang bisa memasuki surga ini. Tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya. Kenapa? Dikelilingi oleh hal yang tidak disukai oleh jiwa, dibenci oleh hawa nafsu, dan tidak diridhoi oleh jiwa-jiwa yang mendorong kepada keburukan. Kemudian jemaah, Allah menciptakan neraka sebagai pelengkap dari surga. Allah ciptakan neraka, kemudian Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, pergilah ke sana, ke neraka, dan lihatlah neraka itu. Maka Jibril pun pergi, kemudian dia melihatnya, kemudian dia kembali kepada Rabbnya dan dia berkata, wahai Rabbku, demi kemuliaan-Mu ya Allah, tidaklah seorang pun mendengar tentang neraka, pasti dia tidak akan ingin memasukinya. Karena begitu pedihnya neraka tersebut, begitu menyakitkan neraka tersebut. Takadu tamayyazu minal ghaid, hampir saja neraka itu pecah. Pecah kenapa? Karena teriakan neraka itu sendiri sudah membuat neraka itu menggelegar. Allahu Akbar. Akhirnya Jibril katakan, wahai Allah, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang neraka ini, pedihnya neraka ini, kecuali apa? Kecuali dia tidak akan ingin masuk ke dalamnya. Kemudian Allah suruh Jibril pergi lagi
Kemudian Allah Subhanahu wa taala hiasi neraka tersebut dengan syahwat. Kemudian Allah suruh Jibril pergi lagi. Kata Allah, wahai Jibril, kembalilah, lihat lagi surga itu. Maka Jibril pergi melihat lagi, lihat lagi neraka itu. Maka Jibril pergi dan melihat lagi neraka tersebut. Kemudian dia kembali dan berkata, wahai Rabbku, demi kemuliaanmu sesungguhnya aku khawatir tidak akan ada seorang pun yang tidak ada seorang pun melainkan dia akan memasuki neraka ini. Dalam artian apa? Karena semua hal yang disukai oleh jiwa ada di situ. Ya, makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bawakan hadis ini adalah ingin menjelaskan kalau kita ingin berjalan dikemudikan oleh lisan, maka kita tidak akan sampai kepada surga. Maka tempat arahnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga ada di dalam Sahihul Musnad yang ditulis oleh ditulis oleh ayah dari penulis kitab ini. Syaitan yang terlaknat akan melihat kepada syahwat manusia, di mana dia akan condong. Tapi harus kita garis bawahi, syaitan itu tidak tahu isi hati manusia, dia tidak tahu. Syaitan tidak tahu isi hati manusia. Cuma syaitan itu melihat kebiasaan manusia. Kalau dia lihat kebiasaannya adalah condong kepada syahwat, maka dia akan lebih tekankan ke arah syahwat itu. Jika dia condong kepada ghibah dan namimah, mengadu domba dan juga menggibah, maka syaitan akan iringi dia ke arah tersebut. Sama ya? Sama. Kalau teman-teman berselancar di dunia sosial, media sosial, dalam istilah media sosial itu ada algoritma ya. Algoritma saya tidak begitu ngerti, makanya media sosial saya sepi. Yang penting adalah tanamkan kebaikan walaupun sepi. Kalau kita lihat Facebook ataupun Instagram ataupun YouTube, itu apa yang kita lihat akan sering yang semisal muncul di layar, betul atau tidak? Misalnya kita sering dengar kajian Ustaz Fulan, maka nanti postingan Ustaz Fulan akan sering muncul, kan begitu? Nah ya bisa ya. Nanti kalau sering bukanya kuliner, nanti buka halaman YouTube itu kuliner yang banyaknya. Otomatis, karena diarahkan ke situ, dia baca arah kita. Nah sama syaitan juga begitu. Kalau syaitan lihat kita itu ada kecondongan kepada ghibah, dia akan tampilkan kesempatan-kesempatan untuk menghibah. Kalau dia lihat kita adalah orang yang suka namimah, adalah seorang yang menghiasi duri dengan permata, dibungkus dengan permata, tapi dalamnya duri, maka syaitan akan arahkan kepada hal itu. Dan jika syahwat condong untuk mendengarkan alat-alat musik, ya, maka syaitan pun akan mengarahkan kepada hal itu. Subhanallah. Maka kata beliau di sini, jika syahwatnya condong kepada ketamatan, maka syaitan akan mengarahkan kepada hal itu sehingga dia mencuri dan merampas. Hal ini menunjukkan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan tiba dan pasti tiba zamannya, datang kepada manusia suatu zaman, la yubalil mar'u bima akhadhal mal, dia tidak peduli lagi dengan cara apa dia mengambil harta, amin halalin atau min haram, tidak peduli dia halal atau haram, sehingga ada istilah di negeri kita apa? Yang haram saja susah, apalagi halal. Dia akan diminta bertanggungjawaban dengan ucapannya ini. Padahal banyak Allah ciptakan hal-hal yang halal. Demikian juga dia akan bersumpah dengan sumpah palsu bahwa ini adalah haknya, hartanya, sebagaimana yang pernah kita bahas dalam Al-Kabair. Namun di hari kiamat nanti syaitan berlepas diri, sebagaimana saya bacakan dalam surah Ibrahim yang sempat saya bacakan. Namun di hari kiamat nanti syaitan akan berlepas diri dari orang yang dahulu mentaatinya. Kata syaitan, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku enggak bisa tolong kalian, kalian juga enggak bisa bantu aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku kufur terhadap kesyirikan, ketaatan kalian kepada dulu, aku kufur hari ini, aku ingkari. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau sebutkan ayat yang pernah kita baca, yaitu surah Ibrahim ayat 22, dan saya kira tidak perlu kita bacakan lagi. Nah, intinya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu bahwasanya lisan itu berbahaya. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat setelah sekian banyak kita membahas tentang ucapan lisan, maka pada asalnya ucapan itu atau perkataan itu terbagi menjadi 4 macam.
Perkataan itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah ucapan yang isinya hanya mudarat. Ucapan yang isinya hanya mudarat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ucapan yang isinya semuanya bermanfaat. Isinya semuanya bermanfaat. Yang ketiga adalah ucapan yang ada mudaratnya, ada manfaatnya. Ada mudaratnya, ada manfaatnya. Ini yang ketiga. Yang keempat yaitu ucapan tidak ada manfaatnya, tidak ada mudaratnya. Tidak ada manfaatnya, tidak ada mudaratnya. Nanti kita akan jelaskan insyaallah maksudnya bagaimana. Nah, ada pun ucapan yang pertama, apa tadi yang pertama? Yang semuanya mudarat, maka dalam menyikapinya kita harus diam. Artinya enggak berucap. Kita harus diam. Kita harus diam. Oke. Kemudian ada pun yang seluruhnya bermanfaat, maka di situ kita mengucapkannya dan menyampaikannya, dengan adab yang ada. Tentunya dengan adab yang ada, seorang harus perhatikan waktunya, perhatikan juga kondisi orang yang menerima dan sebagainya. Ada pun yang ketiga, yaitu yang ketiga, ada mudarat, ada manfaat. Ada mudarat, ada manfaat. Kalau dia mampu, maka dia memilih berbicara. Kalau dia sudah melihat, sudah tahu mana manfaat, mana mudaratnya, dia memilih berbicara kalau manfaatnya itu banyak. Dia memilih berbicara kalau manfaatnya banyak. Tetapi kalau dia ragu, maka dia diam. Kalau dia ragu, maka dia diam. Oke. Adapun yang keempat, yang di dalamnya tersebut tidak ada manfaat, tidak ada mudarat, maka pada asalnya ini adalah buang-buang waktu. Maka ini adalah buang-buang waktu, dan waktu itu tidak kembali, maka lebih baik diarahkan kepada hal yang lebih bermanfaat. Ini yang harus kita perhatikan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada lisan-lisan kita yang terkadang lepas kendali dan tidak tahu menempatkan posisi, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW mengatakan, ittaqi da'watal mazlum, hati-hatilah terhadap doa orang yang dizalimi, hati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi. Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab, fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Sejatinya tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doa orang yang dizalimi ini dengan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat ya, kalau awan hitam itu sudah terlalu pekat, maka kita tidak bisa menghalangi hujan itu turun. Maksudnya bagaimana? Kalau hati itu sudah terlalu sakit, jangan katakan orang menangis itu cengeng. Maksudnya paham di sini? Kalau hujan itu terlalu lama dengan badai yang ada, terkadang petir itu menyambar. Terkadang ada orang-orang yang suka memaafkan, tetapi karena awan begitu kelam, badai begitu banyak, terkadang terlantunlah doa. Dan kalau itu sudah diucapkan, siapa yang bisa menghalangi doa orang yang dizalimi? Bahkan kalau dia kafir, fasik pun, selama dia mengadu kepada Allah, Allah akan berikan haknya. Hal ini harus kita perhatikan, ma'asyarul ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetapi bagi orang yang dizalimi, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan gelar takwa bagi Anda yang memaafkan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, saya tidak ingat nomor ayatnya, di dalam surah Al-Imran Allah menyebutkan wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surga yang seluas langit dan bumi itu dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Di antara sifat mereka, orang yang suka memaafkan manusia, dan Allah suka orang yang berbuat ihsan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang menyangka dengan memaafkan
dia merasa lemah. Bukan. Justru orang memaafkan itulah orang yang kuat. Bukankah begitu? Kata Nabi SAW, "Laisa syadidu bis-sur'ah." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang mampu bermulat. Bukan. Walakin syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi seorang yang kuat itu adalah orang yang menahan amarahnya. Maka kalau dia mampu memaafkan itu adalah hal yang luar biasa, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini closing dari pelajaran kita yang cukup lama dalam membahas bab yang pertama. Kurang lebih kita ambil setengah jam dalam hal ini. Kita akan ambil beberapa waktu untuk pembahasan yang selanjutnya. Di sini di halaman 105. Jadi nanti kalau mau dibuat judul materi hari ini adalah sebab tergelincirnya lisan dan cara mendidik anak. Ya. Sebab tergelincirnya lisan dan cara mendidik anak. Ada dua pembahasan yang berbeda. Nah, saya kasih judul langsung ya. Nah, sampai lupa saya. Halaman berapa tadi? 105. Ya. Tentang pendidikan anak. Nah, di sini kalau saya lihat tadi pagi, di sini penulis sudah cukup jelas menjelaskan. Jadi saya akan menjelaskan secara cepat saja. Tetapi juga memang pembahasannya begitu banyak dan inilah kebiasaan penulis. Beliau panjang lebar dalam poin-poin ini. Nah, beliau mengatakan mendidik anak merupakan pekerjaan yang sulit karena membutuhkan kesabaran dan siasat. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah bahwa anak itu adalah amanah. Anak itu adalah amanah. Siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak, perhatikan ya, siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka dia harus berbahagia karena dipercayakan oleh Allah. Satu sisi lagi dia harus waspada. Bisa di sini, Ibu-ibu? Anak itu adalah amanah. Kalau dikaruniakan anak, maka dia harus berbahagia. Satu sisi. Tapi satu sisi yang lain, apa? Dia harus waspada. Karena ini akan diminta pertanggungjawaban. Dan siapa yang tidak atau belum dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, dia jangan bersedih. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin meringankan hisabnya di hadapannya Subhanahu wa taala. Beliau katakan mendidik anak sesuatu yang sulit karena membutuhkan kesabaran dan siasat. Membutuhkan kesabaran dan siasat. Contohnya kata beliau, sebagian tipe anak itu membutuhkan perlakuan yang lemah lembut dan kasih sayang. Ada yang harus disikapi seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak suka mendengar ucapan yang tinggi, nada suara yang tinggi. Apabila diberlakukan dengan cara sebaliknya, dia akan keras dan akan bandel. Nah, ini satu tipe. Ada yang harus dilembutin, tapi karena kalau dikeraskan dia down. Tapi kalau dilembutkan sekali dia makin jadi. Nah, sebagian anak yang lain membutuhkan pembinaan yang keras, harus dikeraskan baru dia bergerak, harus ditegaskan baru dia berjalan. Akan tetapi metode yang keras ini hendaknya tidak melebihi kebiasaan. Makanya tengah-tengah ini sulit. Kenapa? Karena yang mendidiknya itu ibu dan ayahnya itu bukan malaikat. Ada capeknya, ada marahnya, ada bosannya, ada merasa disikapi tidak berbakti dan seterusnya. Maka jika melebihi kebiasaan, maka akan menyebabkan anak sulit diatur. Kalau terlalu keras dan tidak patuh, bahkan justru dendam di kemudian hari. Maka kita memohon kepada Allah agar mengaruniakan rezeki berupa peliharaan perlindungan kepada keluarga kaum muslimin. Nah, yang harus pertama diperhatikan oleh orang yang dikaruniakan anak dan orang yang sudah menikah, bahkan yang dikaruniakan oleh anak, rumus yang harus dia perhatikan di depan pintu rumahnya dan di dalam pintu rumahnya. Artinya di semua sisi rumahnya dia harus pasang, bukan saya tidak nyuruh nempel ya, tapi maksudnya perhatikan ayat ini. Perhatikan Allah berfirman ayat 6 dari surat Tahrim. Maksud saya tempel di sini adalah tempel seakan-akan kita melihat, bukan disuruh buat kaligrafi, bukan. Nah, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari api neraka. Di sini yang harus diperhatikan jemaah. Makanya saya pernah berpesan di majelis yang lain.
terlebih bagi para muslimat yang suami-suami mereka pernah mengaji dahulu. Saya pesan kepada mereka, bawa kembali suami Anda ke majelis ilmu, karena di lapangan majelis ilmu itu sudah sepi dari para lelaki. Betapa banyak dulu mereka bertemu dengan pasangan hidupnya di majelis ilmu. Dia kenal nama si fulan, dia kenal nama si fulanah di mana? Majelis ilmu, makanya dia nikahi orang itu. Tapi kemana setelah ilmu itu? Setelah pernikahan itu, di mana dia dari majelis ilmu? Andaikan keramik-keramik majelis ilmu itu bisa didengar omongannya, mungkin dia akan mengatakan, mana fulan. Maka kembalikanlah suami-suami Anda yang dulu pernah belajar ke majelis ilmu. Katakan dulu abi atau abang dan sebagainya. Dulu satu hal yang saya kagumi dari abang dan sebagainya adalah rajinnya ke majelis ilmu. Itu katakan. Makanya kembalikan lagi. Jangan sampai ayat ini menjadi sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan ditanya. Fal imamu ra'in wa mas'ulun. Seorang imam adalah pemimpin dan dia akan ditanya. Wal rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun. Seorang lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia akan ditanya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun. Seorang istri adalah pemimpin juga di rumah suaminya di saat-saat tertentu dan dia akan diminta pertanggungjawaban pula. Wal 'abdu ra'in fi mali sayyidi. Seorang budak itu pemimpin menjaga harta tuannya. Wa huwa mas'ulun, dan dia akan ditanya oleh Allah. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Ketahuilah bahwa semua kalian itu pemimpin dan semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini jemaah yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah seorang tersebut meremehkan apapun kedudukan dia di sebuah tempat. Karena di saat apapun dia pasti menjadi seorang yang diminta pertanggungjawaban dalam urusan tertentu. Hadis ini termasuk ucapan Nabi yang singkat dan mengandung makna yang luas. Dalam istilah ahli hadis disebut jawami'ul kalim, ucapan yang singkat tapi padat. Maka tidak ada seorang pun kecuali dia memiliki tanggung jawab dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan pada dirinya. Maka di dalam hadis Bukhari dan Muslim as-sahihain disebutkan hadis dari Ma'qil bin Yasar dari Nabi SAW. Dia bersabda, ma min 'abdin istar'ahu Allah ra'iyatan falam yahfazha bi nasihatin atau falam yahutha bi nasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Tidaklah seorang hamba diberikan tanggung jawab oleh Allah memimpin rakyatnya, kemudian dia tidak menjaga dengan memberikan nasihat. Tidak menjaga dengan memberi nasihat maksudnya adalah tidak diperlakukan dengan baik, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan termasuk di sini seorang suami yang memimpin rumahnya, seorang istri yang memimpin rumahnya. Sehingga jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang kalau tahu bahwasanya dia akan melewati pintu tol, dia persiapkan biaya untuk bayar. Kalau dia tahu bahwa dia akan melewati sebuah terminal, dia juga akan siapkan karcisnya. Kalau dia tahu dia akan ditanya tentang sesuatu yang diamanahkan padanya, dia harus siapkan jawabannya. Kemudian di sini beliau sebutkan sebelumnya, sehingga harus ada upaya saling tolong-menolong di antara orang tua dalam mendidik anaknya. Jika salah satu melalaikan kewajiban, niscaya akan menjadi kekurangan pada sisi pembinaan dalam pendidikan tersebut, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Makanya satu hal yang perlu sebelum seorang ayah, seorang ibu memejamkan mata mereka, diskusikan tentang anak-anak mereka. Si abang atau si kakak, dia itu begini bi, dia itu begini mi. Gimana ya kira-kira solusinya? Kalau menurut Abi begini, tapi kalau menurut Umi begini. Cari jalan tengahnya. Kalau bertabrakan, nggak baik itu anaknya. Anaknya akan, kalau ayahnya terlalu sayang, ketika uminya marah, kemana anaknya? Ke ayahnya, mengandalkan ayahnya. Kalau ibunya terlalu sayang, ayahnya marah-marah, kemana dia berlindung? Ke ibunya. Tapi kalau terlalu begini terus-menerus, nggak baik. Maka harus ada kestabilan. Agar apa? Agar satu kata dalam memimpin, agar satu tujuan di dalam mengarahkan anak-anak tersebut. Ini penting ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ya, bahkan disebutkan di sebagian
tempat kita mendengar bahwasanya sebagian ibu-ibu, ini agak mirip dengan setan poligami sebenarnya, ya, yang diucapkan oleh Ustaz Syafiq. Nah, tapi ini saya lebih umum ya, maksudnya begini adalah kita pernah dengar sebuah ucapan bincang-bincang. Saat itu saya lagi makan ayam penyet sebenarnya, bukan di majelis kajian. Ada beberapa ibu-ibu yang lagi ngobrol, ngomong tentang poligami. Si fulana poligami, dipoligamikannya oleh suaminya. Kalau anak, salah satunya dijawab, kalau anak punya cara cara ini jangan diadopsi loh ibu-ibu ya. Apa caranya? Saya selalu janjikan anak-anak tersebut hadiah, tapi dengan syarat anak-anak itu ketika abahnya mau poligami mereka tidak ridho. Nah, paham di sini? Ada racun di situ. Jadi kalau abang poligami gini loh, nanti kamu dibagi waktunya sama anak yang istri yang kedua, ada setan poligami. Setan poligami kata beliau. Nah, artinya gini ya, yang saya ingin jelaskan di sini adalah jangan sampai pecah tujuan antara seorang ibu dan seorang ayah. Walaupun cara mereka mendidik berbeda dengan tabiat lelaki dan tabiat wanita itu berbeda, tapi tujuannya harus sama. Anak kita ini mau seperti apa? Tujuannya harus pasti ya, semua orang tua itu kita mau anak kita menjadi anak yang baik. Nah, baik ini poinnya apa? Itu harus digarisi. Jangan sesuatu yang global itu dibiarkan gamang antara iya dan tidak, antara ini dan itu, harus tegas. Ini baik, itu bukan baik. Nah, ini harus diperhatikan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam mendidik anak, kata beliau, harus sesuai dengan tingkat akal dan pemahamannya. Kata Ali bin Abi Thalib, khatibin nas biqadri uqulihim. Ajaklah orang itu berbicara sesuai dengan kadar akalnya. Jangan sampai diajak seorang berbicara sementara dia nggak paham dalam urusan itu. Maka perhatikan anak-anak kadang badannya saja besar tapi dia belum mengerti. Kadang anak-anak badannya kecil tapi dia sudah paham. Maka dalam hal ini diperhatikan. Berikut ini kata beliau ada beberapa contoh cara untuk mendidik anak. Kita ambil kurang lebih 10 menit saja. Kata beliau, pertama adalah, karena ini cukup panjang ya, membimbing anak mengucapkan lafaz Allah sambil memberi isyarat dengan telunjuk ke langit. Maksud beliau di sini adalah ajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu letaknya bertempat di langit. Bertempat di langit bukan berarti Allah butuh tempat, tapi Allah itu di atas. Kalau ditanya di mana Tuhanmu anakku, jawabnya kemana nanti? Ke atas sambil tunjuk. Karena kalau dia lupa jawabannya, dia ingat dia pernah mengisyaratkan. Nah, makanya saya sering sebutkan ya, dulu di antara strategi saya belajar, saya itu adalah orang yang paling cepat sakit mata kalau lihat buku. Kemudian juga saya adalah orang yang tidak terlalu kuat ketika membaca, karena makanya dalam metode membaca saya suka meringkas satu halaman, saya ringkas supaya langsung dapat poinnya, nggak usah lama-lama. Tapi ini di satu sisi lemah. Nah, maka saya punya cara ketika waktu-waktu ujian itu biasanya semua santri itu soleh. Kalau waktu ujian semuanya ke masjid, lupa kamar. Walaupun ke masjidnya bawa termos dengan mie instan. Nah di situ ketika saya malas belajar, malas baca maksudnya, saya akan lihat bagaimana teman-teman itu menghafal. Saya dengar suaranya, tapi saya lihat cara dia. Oh, fulan ini ketika menghafal ayat ini begini, menghafal hadis ini begini, dia body language-nya. Paham di sini? Nah, maksudnya ketika saya lupa, kira-kira ini jawabannya apa? Oh, si fulan dulu pernah mencontohkan begini. Teksturnya apa? Gesturnya. Nah, sama, ajarkan dia bahwa Allah itu, ajarkan yang mengucapkan lafaz Allah, sehingga dia terbiasa dengan lafaz itu, sehingga dia makanya di Batam ini agak ngeri ya. Makanya di sebagian pesantren pun ketika kita diminta rekomendasi, anak saya sudah lulus SD, Ustaz, mau masuk ke mana, bingung kita mau rekomendasikan. Karena di pesantren sendiri terkadang ada ucapan bodoh. Anak Batam kok bodoh. Nggak tahu diadopsi dari daerah mana ini. Paham ya? Jangan gitu bodoh. Nah,
Paham ya? Ini mungkin di Bandung Center jarang, tapi daerah tertentu ada. Tapi dibawa di dunia pesantren. Bukan begitu loh bodoh. Padahal dia bukan ingin ngatain temannya bodoh, tapi apa? Kebiasaan. Maka bodoh ini seperti sambal, artinya harus ada. Maka nggak boleh dijamaah. Ya, bimbing anak mengucapkan lafaz jalalah, yaitu ucapan Allah, sambil mengisyaratkan bahwa Allah itu berada di langit. Yang kedua adalah jika engkau memberikan makanan, perhatikan, jika engkau memberikan makanan, entah itu sepotong roti atau lainnya, berikanlah melalui tangan kanan. Dan kemudian ajarkan juga dia menerima dengan tangan kanan. Ini penting jemaah, agar kemudian di sisi yang lain nanti di waktu tertentu, ini sebagai tambahan, di waktu tertentu ajarkan melakukan amalan tertentu dengan memulai dengan sebelah kiri. Contohnya masuk toilet, contohnya melepas sepatu dimulai dengan kiri, contohnya memakai baju dimulai melepasnya dengan kiri. Ini untuk mengajarkan. Kemudian yang ketiga, jika makanan itu masih panas, janganlah engkau meniupnya supaya cepat dingin. Dan kita ketahui anak itu daya rekamnya sangat kuat. Jadi kalau makanan panas jangan ditiup, karena Nabi SAW melarang bernapas di dalam tempat makan dan tempat minum. Seandainya si anak melihat, niscaya dia akan cepat untuk menirunya. Nah, makanya ini pentingnya ya, hidangan itu harus in time, sehingga ketika makan on time itu sudah siap. Maka ini perhatikan. Ini hal yang mungkin remeh, tetapi ini adalah sesuatu yang berpengaruh dalam masa depan seorang anak. Maksudnya adalah ajarkan. Nah, ini nabimu Muhammad SAW kalau makan dia nggak tiup. Karena meniup itu salah satunya adalah juga sebab penyakit. Walaupun kita bukan mikir sakitnya, tapi ini petunjuk Nabi kita. Jadi diajarin poin-poin gitu. Nah, yang ingin beliau tegaskan di sini kira-kira apakah supaya tidak sakit ataukah petunjuk Nabi? Petunjuk Nabi yang ingin diajarkan. Karena beliau sebutkan di sini karena Nabi melarang. Itu poinnya. Makanya ada sebuah kesalahan ya. Sebagian orang ketika dia mendidik anaknya, kemudian mendidik anaknya, misalnya dia kasih anak-anaknya permen, kemudian permennya jatuh, anaknya nangis. Apa kata orang tuanya? Jangan nangis ya, nanti beli lagi. Ini terkadang kita karena kebiasaan lingkungan kita salah. Kita ucapkan apa? Jangan nangis nanti beli lagi. Kata para ulama apa? Ini koreksi berjamaah ini. Kata para ulama, sebelum kau katakan nanti beli lagi, jangan nangis minta sama Allah, nanti Allah kasih. Entah lewat abi atau lewat umi, kan begitu. Agar tujuannya apa? Mengamalkan syariat, itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi kalau makanan panas jangan ditiup, karena mereka akan menyaksikan hal itu. Demikian juga dalam perkara yang lain, karena semua ini merupakan bukti kebenaran sabda Nabi, yaitu anak Adam itu fitrahnya asalnya meniru sebenarnya. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah setiap anak melainkan lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka orang tualah yang menjadikan dia tersebut Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maksudnya apa? Dia niru orang tuanya. Orang tuanya agama apa dia ikut. Orang tuanya Yahudi dia Yahudi, orang tuanya Nasrani dia Nasrani, dan seterusnya. Orang tuanya buruk dia pun buruk. Makanya orang-orang kafir Quraisy, kenapa mereka susah menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai mereka? Karena turun temurunnya begitu. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami dapatkan ayah kami, orang tua kami mengamalkan ini, maka kami mengikuti. Nah, ini bukan hujah. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari hadis Iyad bin Himar dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah berfirman dalam hadis kursi, ini hadis kursi, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Sesungguhnya aku menciptakan hambaku dalam keadaan lurus,
suka berbuat baik, tapi syaitan yang menjauhkan mereka dari jalan yang lurus itu. Nah, ini perhatikan ya. Jadi jangan sampai kasih celah untuk syaitan. Mumpung rantingnya masih bisa dibentuk, mumpung anak tersebut masih usia dini sehingga masih mudah untuk diatur. Seorang penyair mengatakan, ini bagus sekali ini. Wa yansha'u nashi'ul fityana fina ala ma kana awadahu abuhu. Ini handphone zoomnya mati, kayaknya habis baterai. Pertumbuhan anak di kalangan kita mengikuti apa yang dibiasakan oleh ayahnya, apa yang dibiasakan oleh orang tuanya. Hal ini perlu diperhatikan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan poin keempat. Jika anak itu telah berumur 1,5 tahun, nah, Allah. Nah, jika anak itu sudah berumur 1,5 tahun, kata beliau, apabila dia hendak makan dan minum, bimbinglah dia untuk membaca Bismillah. Ini sebenarnya adalah tidak terkait usia, tapi mungkin yang terjadi di tempat beliau 1,5 tahun itu mayoritasnya baru bisa berbicara. Artinya kalau dia sudah berbicara, ketika dia hendak makan, bimbinglah untuk mengucapkan Bismillah. Bahkan ibu-ibu, tidak masalah ketika dalam proses mendidik anak yang belum bisa berbicara, suapi dengan Bismillah, agar ucapan ini terdengar terus oleh dia ketika akan makan. Bismillah. Bukan berarti kita membuat Bismillah untuk dirinya, tapi ini pembiasaan saja. Bukan kita menganggap amal khusus ya. Jangan dianggap amalan khusus. Setelah itu dia akan terbiasa dengan perbuatan tersebut dan akan membaca Bismillah dengan sendirinya. Ini beberapa poin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali poin yang beliau bahas di sini yang nanti kita akan sebutkan poin demi poin insyaallah secara singkat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nggak ada ya? Siap. Nah, ibu-ibu yang dirahmati, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pelajaran kita hari ini tadi tentang kita closing pembahasan tentang menjaga ucapan. Kemudian apa? Kemudian kita lanjutkan dengan membahas tentang pendidikan anak, dan saran saya adalah ibu-ibu rutin hadir karena penjelasan tentang pendidikan anak akan berlanjut cukup lama pula, dan ini penting bagi seorang orang tua dan juga seorang guru. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kaum muslimin dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti